Tema kali ini adalah mengenai prosedur audit untuk mendeteksi kecurangan atau fraud. Di sini akan dibahas mengenai prosedur audit yang dapat dilakukan untuk mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan atau fraud, termasuk penyalahgunaan aset. Materi yang dibahas merujuk pada standar audit atau SA 240. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar channel ini dapat berkembang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sebagaimana dinyatakan dalam standar audit 240 bahwa auditor yang melaksanakan audit bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Berikut ini adalah prosedur audit yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kesalahan penyajian material laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan atau fraud, termasuk penyalahgunaan aset. Prosedur audit yang dijelaskan di sini bersifat generik. Dalam praktiknya, auditor perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi nyata yang dihadapi sesuai dengan hasil identifikasi risiko pada tingkat asersi yang diperoleh dari penilaian sistem pengendalian internal. Yang pertama, lakukan analisis substantif terhadap pos-pos laporan keuangan yang bernilai signifikan untuk mendeteksi ketidaknormalan atau anomali. Analisis dilakukan secara time series atau cross-sectional menggunakan data yang tidak teragregasi, yaitu data yang relatif rinci, agar hasilnya lebih akurat. Sebagai contoh, bandingkan pendapatan menurut bulan, lini produk, atau segmen bisnis untuk periode pelaporan kini dan periode pelaporan yang lalu. Bandingkan persentase harga pokok penjualan dari pendapatan penjualan per lini produk atau segmen bisnis untuk periode pelaporan kini dan periode pelaporan yang lalu. Bandingkan kuantitas persediaan periode kini dengan periode lalu menurut jenis, kategori, lokasi, atau kriteria lainnya sesuai kebutuhan. Dalam melakukan analisis substantif, dianjurkan menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau TABK agar lebih efektif. Yang kedua, lakukan pengujian lebih mendalam ke bukti pendukung terhadap hasil analisis substantif atas pos-pos laporan keuangan yang menunjukkan ketidaknormalan atau anomali untuk meyakini apakah ada unsur kecurangan atau fraud atau hanya kesalahan yang tidak disengaja. Yang ketiga, lakukan penelaahan secara rinci terhadap entry jurnal dan jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode pelaporan atau menjelang akhir periode pelaporan untuk mendeteksi adanya manipulasi pembukuan. Biasanya dibuat jurnal atau jurnal penyesuaian untuk menutupi kecurangan dan selisih-selisih yang terjadi pada pos-pos laporan keuangan. Yang keempat, cek konsistensi penerapan kebijakan akuntansi untuk mendeteksi kemungkinan adanya perubahan penerapan kebijakan akuntansi yang bertujuan untuk berbuat curang atau fraud, baik yang berdampak merugikan entitas atau merugikan pemangku kepentingan. Yang kelima, lakukan konfirmasi kepada pelanggan tentang ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual-beli, seperti ketentuan pengiriman, penerimaan, pembayaran, retur, pembatalan, dan lain-lain yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi. Yang keenam, lakukan observasi pada akhir periode akuntansi untuk mengamati barang-barang yang sedang dikirim atau siap untuk dikirim, atau barang retur yang siap diproses, untuk meyakini ketepatan pisah batas atau cut-off period atas penjualan dan persediaan. Yang ketujuh, lakukan wawancara terhadap personel penjualan dan pemasaran atau penasihat hukum entitas tentang penjualan dan pengiriman barang yang mendekati akhir periode akuntansi untuk mendeteksi kondisi dan ketentuan yang tidak lazim terkait dengan transaksi tersebut. Yang kedelapan, lakukan analisis terhadap diskon dan retur penjualan
untuk mengidentifikasi pola dan tren yang tidak normal atau tidak biasa. Yang kesembilan, lakukan konfirmasi piutang, khususnya piutang tidak lancar yang bersaldo material, untuk mendeteksi kemungkinan lapping atau penyalahgunaan aset dan kemungkinan penjualan fiktif. Lakukan konfirmasi kepada pemasok, supplier, vendor, tentang ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual-beli, seperti ketentuan pengiriman, penerimaan, pembayaran, retur, pembatalan, dan lain-lain yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi. Lakukan konfirmasi utang, khususnya yang bersaldo material, untuk mendeteksi kemungkinan adanya pengadaan barang atau jasa fiktif yang digunakan untuk menyalahgunakan aset kas. Lakukan penghitungan kas dan surat-surat berharga pada tanggal tertentu secara mendadak untuk mendeteksi kemungkinan adanya ketekoran kas atau penyalahgunaan surat-surat berharga atau adanya uang-uang titipan yang bersumber dari kecurangan atau fraud. Minta persediaan dihitung pada akhir tahun buku secara serentak pada semua lokasi dalam tanggal yang sama untuk meminimumkan risiko manipulasi saldo persediaan. Periksa lebih seksama isi barang yang dibungkus dalam kotak, bagaimana barang disusun dalam tumpukan untuk mendeteksi kemungkinan ada ruang kosong. Telaah dokumen pendukung atas berkurangnya persediaan dalam catatan akuntansi persediaan. Telaah kelayakan beban yang bernilai material dan tidak biasa untuk mendeteksi kemungkinan adanya beban fiktif atau beban pribadi personel yang dibebankan ke entitas. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.